Oke. Terima kasih Ibu Ketua dan Bapak Ketua Pimpinan Komisi 8 yang saya hormati, rekan-rekan Komisi 8 yang saya hormati, dan Bapak dan Ibu sekalian pimpinan dari PGIN dan atau pengawas sekolah Katolik yang tadi sudah menyampaikan prasarannya, tamu-tamu kami semuanya yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Jadi kita sudah mendengarkan paparannya yang sangat, bahasanya orang Boyolali, ceto welo-welo gitu, sudah lebih dari jelas gitu. Tapi sekaligus juga kami tadi diingatkan oleh kawan kami Bang John tentang panja ini apa dan undangan ini untuk apa. Saya kira kalau kemudian keduanya dikompromikan, maka seperti yang tadi beliau sampaikan bahwa seluruh masukan tadi akan kami tindak lanjuti untuk disampaikan kepada Kementerian Agama, karena memang forumnya adalah bukan forum panja ini, nanti forumnya adalah forum dengan rapat kerja Komisi 8 dengan Kementerian Agama. Jadi aspirasi tadi sudah kami dapatkan, kami tangkap. Tapi kalau dalam semangat undangan yang disampaikan Komisi 8, mungkin kami juga bisa menafsirkan bahwa yang disampaikan oleh Bapak Ketua Umum PGIN maupun dari pengawas tadi adalah itulah masukan untuk perbaikan sistem pendidikan keagamaan di Indonesia gitu ya. Harus dimulai dengan kejujuran, harus dimulai dengan melaksanakan amanah. Kan sudah ada juknisnya, sudah ada beragam aturan-aturan yang ada, mestinya dilaksanakan dengan adil, dengan baik dan benar. Adil itu artinya adalah sebagaimana diberlakukan oleh kementerian yang lain, mestinya juga berlaku kepada Kementerian Agama. Sebagaimana berlaku untuk bimas agama yang lain, mestinya berlaku juga untuk bimas agama Katolik, kan begitu. Karenanya saya langsung kepada rekan dari Katolik, saya sangat prihatin dan sesungguhnya permasalahan ini sama saja, Pak, di komunitas agama Islam, di bimas Islam, permasalahan ini maksud saya kekurangan guru yang diangkat di Kementerian Agama untuk agama-agama semuanya sama, Pak, keluhannya sama, sejenis. Kami ada program misalnya ngobrol perihal agama gitu ya. Para guru sama aja keluhannya, sangat kekurangan guru agama Islam sekalipun masih sangat kekurangan di Jakarta sekalipun. Jadi ini permasalahan yang bersifat menyeluruh. Karenanya saya sepakat bahwa harusnya masalah pengangkatan guru agama ini penting untuk dilaksanakan sesegera mungkin, dipenuhi dengan asas keadilan proporsional, karenanya berapa jumlah sekolah agama Islam, agama Katolik, Protestan, Hindu, Buddha dan sebagainya, semuanya penting untuk diperjuangkan mendapatkan hak untuk guru agamanya diangkat sesuai dengan proporsi dan sesuai dengan keadilannya. Karena memang akan sulit kita membayangkan bisa terlaksananya pendidikan agama kalau gurunya tidak ada. Atau kalau gurunya merasa diberlakukan dengan tidak adil. Bagaimana dia akan mengajarkan agama yang mengajarkan keadilan kalau dia saja tidak mendapatkan perlakuan yang adil. Jadi saya sepakat bahwa hal ini pun juga penting dalam rapat kerja kita dengan Kementerian Agama, khususnya dengan bimas agama-agama ya, agama jadi Islam, Hindu, Buddha, Kristen dan Katolik dan sebagainya. Hal ini penting untuk kita Komisi 8 untuk menyampaikan apa yang menjadi aspirasi yang sangat jelas dan sangat benar ini. Nomor 2 terkait dengan masalah rekan-rekan dari PGIN. Kita tentu juga prihatin gitu ya, tapi saya sepakat bahwa ini juga bisa menjadi masukan tentang bagaimana peningkatan kualitas daripada pendidikan agama. Lagi-lagi tadi, kalau di pesantren kan ada kaedah bapaknya, al-amru bisyai'i amrun biwasailihi. Kalau kita diperintahkan melakukan sesuatu, ya sarananya juga diperintahkan. Kita diperintahkan melakukan pendidikan agama yang berkualitas, apapun agamanya, maka sarana untuk itu juga diperintahkan. Nah, salah satu sarananya kan tentu adanya para guru yang mendapatkan hak mereka secara adil, kan demikian. Nah, ketika kemudian masalah ini tidak terpenuhi, ya kemudian berdampak kepada kualitas daripada penyelenggaraan pendidikan agama yang juga tidak berkualitas. Jadi karenanya saya sepakat seperti yang disampaikan kawan kami Mbak John tadi, temuan ini akan kembali kami sampaikan kepada Kementerian Agama, dan sesungguhnya ini sudah disampaikan dan sudah dibahas. Komisi 8 sudah menyampaikan dalam rapat kerja dengan Kementerian Agama
sudah mengusulkan bahkan melebihi daripada apa yang tertulis di sini 1,7 triliun. Kami usulkan bahkan 1,8 triliun untuk sebentar saya bacakan. Jadi 1,8 triliun untuk guru non-PNS penerima tunjangan profesi dan 21 miliar untuk guru non-PNS penerima tunjangan khusus dan 777 miliar untuk guru non-PNS penerima insentif. Itu sudah secara resmi kami sampaikan dalam rapat kerja dengan Kementerian Agama. Tetapi permasalahannya, lagi-lagi permasalahannya adalah bahwa untuk kemudian bisa mengabulkan satu satuan anggaran berapapun itu, memang kemudian ada rapat berikutnya. Rapat berikutnya itu melibatkan Kementerian Agama, Kementerian Keuangan, Bappenas, dan lain sebagainya. Di tingkat itu, mereka belum menyetujui. Inilah yang menjadi masalah. Jadi, dari sisi amanah Bapak dan rekan-rekan sekalian, Komisi 8 sudah melaksanakan, sudah menyampaikan, dan bahkan dengan angka yang dalam catatan kami bahkan lebih besar daripada yang tertulis di sini. Tapi lagi-lagi ini permasalahannya ternyata tidak hanya ada di sini, yang memutuskan tidak hanya ada di sini. Bahwa kami akan tetap terus memperjuangkan, ya insya Allah kami akan tetap terus memperjuangkan dan terus memperjuangkan. Dan mohon didoakan juga, karena kan doa daripada para agamawan ini sangat dipentingkan gitu. Dan doalah yang menjadi silahul mukmin, senjatanya orang-orang yang beriman, dan diantaranya doa. Mudah-mudahan dengan doa Bapak Ibu sekalian, maka mata hati dari para pembuat anggaran ini bisa kemudian tercerahkan. Kami mempunyai rasionalitas yang sesungguhnya bisa dimasukkan ke dalam eksekusi anggaran ini, Bapak. Kementerian Agama itu kan ada anggaran 3 triliun untuk kegiatan moderasi beragama. Nah, ini terus terang banyak mendapatkan kritik termasuk dari kawan-kawan kami di Komisi 8. Ini kan sesungguhnya bisa menjadi program yang dalam tanda kutip bisa mengakomodasi anggaran untuk rekan-rekan dari 3IN ini. 1,8 triliun misalnya. Dari 3 triliun itu 1,8 triliun kemudian dilaksanakan program ini, program moderasi beragama itu dalam bentuk kerjasama dan atau pemberian hak bagi rekan-rekan dari guru-guru inpasing tadi. Nah itu kan sesungguhnya bisa. Jadi anggaran bisa dilaksanakan, program tetap bisa dilaksanakan, dan apa yang menjadi PR dan hak dari rekan-rekan guru inpasing bisa terselesaikan. Nah, ini kami akan coba untuk menyampaikan wacana ini ke dalam rapat kerja nanti dengan Kementerian Agama. Mudah-mudahan akan mendapatkan penerimaan. Artinya sesungguhnya anggaran dari Kementerian Agama masih sangat mungkin untuk kemudian kita bicarakan yang lebih efektif untuk meningkatkan tujuan daripada pendidikan keagamaan. Kalau tadi misalnya tentang masalah moderasi beragama misalnya, nah, di antara moderasi beragama itu kan pemenuhan hak-hak semuanya. Kalau itu bisa dipenuhi saja, itu moderasinya sudah luar biasa. Sudah kalau ini tidak terpenuhi, nanti akan bisa menghadirkan yang tadi disampaikan Pak Ketua Umum. Saya nggak tahu kawan-kawan saya melakukan apa, kan nggak moderat lagi Pak namanya. Tapi kalau kemudian hak ini dipenuhi, moderasi dengan sendirinya terlaksana. Moderasi yang terjadi pada para guru itu akan berdampak kepada pengajaran yang moderat, output yang moderat, keteladanan guru yang moderat, dan lebih efektif menghadirkan kegiatan moderasi beragama yang lebih jelas dan lebih konkret. Jadi saya kira demikian secara prinsip. Sekali lagi kami akan terus menindaklanjuti apa yang menjadi laporan dan atau aspirasi pada siang hari ini. Beragam usulan tadi mudah-mudahan bisa kita tidak lanjuti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.